Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita sering mendengar satu ungkapan, kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit. Yang secara umum beri pengertian jangan kita berbuat jahat kepada orang lain jika kita tidak mau dijahati oleh orang lain. Nah, saudara, bacaan kita hari ini sekilas nampak sama, namun sesungguhnya ada perbedaan di dalam perspektifnya. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat yang ke-12 sebagai satu bagian lanjutan renungan khotbah di bukit kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara, bagian ini sering kali disebut dengan the golden rule, yang memberi makna begitu dalam berkenaan dengan relasi kedekatan kita dengan Bapa di surga yang kemudian berdampak dalam relasi dengan orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita melihat rangkaian pengajaran Tuhan Yesus di bukit, kita bisa melihat bahwa ketika orang percaya melakukan kebenaran atau kebaikan, haruslah itu didasarkan kepada ketundukan mereka terhadap kehendak Allah. Tuhan ingin umatnya memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Ini adalah ungkapan yang sangat menolong kita, yang dapat diterapkan kepada banyak situasi dalam kehidupan kita. Maka selanjutnya kita juga dapat melihat bagaimana golden rule ini lebih dipertegas oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perbedaan perspektif yang paling menonjol adalah bahwa ungkapan umum jangan lakukan kepada siapapun apa yang tidak ingin Anda lakukan itu lebih menekankan dari sudut negatif, yaitu melakukan kejahatan atau berbuat jahat kepada orang lain. Namun tidak demikian dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, lebih nampak hal positif yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Itulah inti hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Perlakukan orang lain dengan benar. Berlakulah benar, lakukanlah kebenaran. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya. Itulah tanda sebagai anak-anak Tuhan. Ayat ini merupakan prinsip penuntun bagi setiap orang percaya yang seharusnya mempengaruhi sikap dan motif kita serta tindakan kita, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, serta harus menjadi prinsip hidup yang mempengaruhi setiap bidang kehidupan kita. Dan seharusnya ini diterapkan di dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Saudaraku, orang-orang percaya harus melakukan kebenaran, dan melalui kebenaran itulah Bapa dipermuliakan. Orang percaya harus melakukan apa yang benar kepada orang lain, sehingga orang lain juga dapat meneruskan kebenaran ini kepada orang lainnya juga. Saudara, kita harus melakukan kepada orang lain apa yang kita ingin mereka lakukan kepada kita. Jadi saudaraku, kita tidak boleh salah mengerti dengan bagian ini, bahwa ketika kita melakukan kebaikan terhadap orang lain,
kita mendasarinya dengan pamrih atau balas budi. Bukan itu. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya didasari oleh keinginan diri agar terlihat baik, saleh, dan kemudian mengharap agar orang lain melakukan itu kepada kita sebagai balasannya. Nah, biarlah firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kita kembali agar kita ketika melakukan sesuatu kebaikan atau menolong orang lain, biarlah itu suatu menjadi bagian bahwa saya adalah anak Tuhan yang harus melakukan kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ayat ini biarlah mengajar kami untuk kami boleh belajar melakukan kebenaran, supaya kebenaran itu dapat dinikmati oleh orang lain dan orang lain juga dapat melakukan kebenaran. Kiranya kasih karunia Tuhan melalui Roh Kudus menuntun kami supaya kami tidak salah memiliki motivasi melakukan kebenaran ini. Tetapi ketika kami ingat firman ini, biarlah kami melakukan di dalam ketundukan kami kepada kekuasaan dan kedaulatan-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya hari ini kita tetap semangat. Kita sudah memasuki di dalam minggu-minggu terakhir di bulan ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.